menyuntik atau disuntik? Nah, biasanya laki-laki tuh paling nggak suka namanya disuntik. Sisi Siska Podcast. Jadi promosi IG. IG-nya Dr. Ahmad Faris ketua ini Kabupaten Cirebon. Nah, sekarang kita sampai dulu. Saya punya question of life. Waduh. Ini apa? Dong, tentang apa? Ini nggak ada prank, jebakan atau apa nggak ada? Aman. Nah, Waduh. ada banyak nih, ada 10 question of life-nya. Aduh. Number 1. Dulu cita-cita menjadi apa sih, Dok? Dokter kan? Apa tentara? Polisi? Ini bener nih. Ini harus saya jawab. Harus dijawab. Saya dulu tuh ngincernya itu teknik informatika dan teknik elektro. Insinyur. Berubah. Sampai terakhir sebelum UMPTN itu zaman saya UMPTN tryout itu terakhir sebelum UMPTN saya itu masih contrengnya itu teknik informatika pilihan pertama, teknik elektro pilihan kedua di salah satu perguruan tinggi. Dan waktu itu dari awal ya alhamdulillah masuk terus nilai tryout berubah di UMPTN yang kebetulan NBL nilai batas lulusnya NBL-nya sama, jadi ya sudah berarti bisa. Tapi emang berarti bukan cita-cita mendadak mendadak dokter. Kalau belum mendadak dangdut ini mendadak dokter. Tapi mendadak dokter jadi ketua ID saya juga mau kali ya. Number selanjutnya tuh punya waktu luang nggak, Dok? Sampai sekarang. Kalau lagi luang ngapain aja gitu? Oke, waktu luang Main TikTok? ada sih. Enggak. Kalau ngomong TikTok kemarin saya ada sih di pas sama mahasiswa, jadi mahasiswa penelitian bareng gitu. Itu akhirnya kita selesai di lab tepatnya jam 11 malam. 11 malam kecapean tapi kita happy karena hasilnya berhasil di lab. Akhirnya kita TikTokan. Itu the first, mudah-mudahan itu the last terakhir. Aduh, kenapa saya harus TikTok sih? Tapi ya buat nyenengin mahasiswa. Dan ada sih waktu luang ada. Dan biasanya main gitar kalau kosong. Gitar berarti bisa nyanyi. Nanti itu terakhir. Wah, jangan. Nah itu, tapi sekarang saya lagi coba mulai baca buku sejarah. Nggak tahu saya lagi pengen World War I, World War II. Ini lagi nyicil yang Perang Dunia I. Kalau ini zaman kita kayak misalnya baku sangkan apa menarik gitu, enggak belum. Bukan itu udah tapi saya lagi pengen yang Perang Dunia ini. Gara-gara beberapa film di sensor Netflix nih. Di Netflix kebetulan terakhir tentang. Apa diomongin aja kritis sponsor. Iya, endorse. Di Netflix banyak film yang bagus. Itu kebetulan film-film tentang Perang Dunia 1 dan 2. Jadi pas ini banyak history yang menarik. Itu saya akhirnya tertarik untuk baca. Jadi benar nggak sih di film sama di kenyataan? Ya, dan di buku? eksternnya seperti apa sih kalau di sejarahnya gitu? Kalau dulu zaman saya itu bacanya Harry Potter dari sesi 1 sampai terakhir 7 apa berapa. Jadi antara buku sama ini kita bisa ngebayang, oh gini ya ternyata gini gitu, asik sih ya sebenarnya. Nah, aduh, ada 10 ya, ini baru berapa? Baru 2, 3. Milih profesi dokter atau pengusaha? Emang usaha juga? Nggak tahu itu pertanyaan dari mana. Saya usaha. Tuh orangnya tuh. Saya nggak ada usaha.
saya. Sama ngajar? Enggak. Ngajar. Ngajar. Ke pasien sama ke mahasiswa. Mahasiswi atau mahasiswa? Kalau boleh milih mahasiswa aja. Keempat. Ini yang pertanyaan agak berat nih. Kalau dihadapkan dengan situasi yang dilema, milih keluarga atau pasien. Misalnya keluarga, ada acara dong, gimana? Ternyata pasien ngebutuhin tuh, milih mana? Ini pertanyaan kalau kita mau ambil sekolah spesialis salah satunya ini pertanyaan. Oh iya. Dan nanti saya jadi pewawancaranya salah satunya. Pasien. Kenapa? Keluarga itu sudah apa ya? Keluarga itu adalah bentukan komunitas terdekat saya yang sudah memahami profesi saya dari awal kontrak hidup kita, hidup mati kita itu sudah ditanamkan nilai-nilai kalau bahasa kerennya nilai-nilai altruisme lah namanya gitu ya. Kita ya waktu kita memang udah untuk pasien, untuk orang lain yang ini ya masalah kesehatan. Ini ikhtiar ya, bukan berarti dokter yang menyembuhkan, bukan, tapi masih ikhtiar. Nah, jadi kenapa pasien? Karena ada hal-hal yang memang posisi kita tidak tergantikan. Memang posisi ayah ya, orang apa sebagai pak keluarga segala macam juga tidak bisa digantikan, tapi pengertian keluarga itu juga sudah ditanamkan dari awal. Jadi anak-anak tuh udah saya nggak pernah mengajarkan mereka tentang corona, tapi mereka sudah melihat dari kerjaan harian saya. Kemudian apa ya, kalau misalnya ntar tapi harus ke rumah sakit atau dan ngerti sendiri mereka. Ya udah, it's okay. Pakai weekend, udah jadi jalan-jalan, ada pasien, mereka ngerti. Kalau sedih, gimana dong? Mudah-mudahan mau pasien cepat sembuh, papi cepat pulang. Nah, nomor 5. Tapi sekarang anak ngamuknya bukan sama pasien ya, sama virus corona. Oh, kenapa? Kapan sih corona? Sama. Pelampiasan yang sama, yang tepat maksudnya. Bukan orang tuanya. Corona ada terus aku nggak bisa jalan-jalan, aku nggak bisa berenang gitu kan, pasti anak-anak. Nah, tadi nomor 5 udah dijawab, kan pilih praktek atau ngajar. Waduh. Ini bisa dua-duanya sebenarnya ya. Ini nggak boleh dipilih. Nggak boleh pilih, ini bukan pilihan. Bukan pilihan. Kayak lagu siapa? Coba nyanyi sedikit. Bukan pilihan. Itu Iwan Fals ya. Yang nyiptain, saya sampai tahu ini. Eros ya nggak salah. Oh, apal banget. Eros Elansa boleh. Dulu tahun berapa lahirnya? Nggak bisa pilihan ini, nggak bisa dipilih. Nggak bisa dipilih ini. Itu di saat yang sama juga ngajar, dan saat ngajar juga itu praktek. Praktek ya memang ya, memang jadi beririsan gitu. 6. Makan enak bikin sakit atau makanan nggak enak tapi sehat? Oh, yang banyak MSG. Ini juga nggak bisa Aduh, boleh nggak tadi label dokternya dihilangin dulu? Dihilangin dulu yang ngomong tadi ketua ini gitu. Di luar, ini secara personal. Aduh, personalisnya itu pilih dari makanan enak ya. Memang hidupnya harus yang enak-enak sebenarnya, dinikmati. Kenapa begitu ya? Ya saya paham, kadang saya juga seperti itu. Yang penting jajan enak, perut kenyang. Iya. Ya asal happy, penyakit juga. Termasuk petual makanan. Jadi, tapi memang yang ya ada, saya juga banyak yang nggak suka durian, rambutan, saya nggak bisa. Kalau yang kirim durian berarti ke saya aja. Siap. Alamatnya di sini aja bisa. Rambutan nggak doyan? Rambutan dulu karena bentuknya. Waktu kecil tuh saya nggak suka. Oh, dulu karena sebetulnya saya dikasih potongan-potongannya itu bisa, tapi begitu dikasih gelondongan rambutannya nggak bisa lagi. Oh. Udah ketanam di sini gitu ya. Nah, menyuntik atau disuntik? Nah, biasanya laki-laki tuh paling nggak suka namanya disuntik, kabur, badannya aja yang gede. Ya, benar. Tapi itu saya. Iya, jadi bahkan disuntik vaksin itu saya harus ada penjagaan yang ketat buat saya. Ya, tapi harus dipegang gitu. Ya
ya butuh proses-proses sedikit lah. Kalau misalkan saya ingat banget sekarang itu beliau wakil direktur di Rumah Sakit Walet, Dr. Dwi namanya. Dulu waktu saya sebelum sekolah spesialis masih dokter umum di Rumah Sakit Walet, itu kan kita ada jadwal rutin vaksin. Yang IO-nya atau yang mengurusnya lah PIC-nya Dr. Dwi. Dia paham begitu ngeliat gelagat saya ikut ngantri, tapi nyari-nyari jalan keluar. Dikejar itu saya. Dikejar. Pakai satpam nggak ngajar? Enggak. Jadi karena ngantri banyak kan nakes di Walet waktu itu yang lagi ngantri, jadi kena juga saya. Nah itu baru pas lagi pegang sama teman-teman perawat tuh. Wow. Tutup mata segala macam. Iya. Keringat dingin keluar. Begini. Aduh. Setiap hari kan dokter tuh nyuntikin orang. Iya. Tapi itu bisa berlaku untuk orang lain, tidak bisa untuk saya. Nah, pilih pasar tradisional atau supermarket. Ini tergantung yang dibeli apa kayaknya. Iya, betul. Ya. Kalau untuk kayak bawang dan sebagainya itu, bumbu-bumbu itu pasar tradisional. Ya. Pasar tradisional. Kalau misalkan misal biskuit anak, segala macam ya lebih ke supermarket. Ya, sambil shopping mata. Segar-segar kadang kita butuh. Nah, pilih. Nah, ini lagi ekstrim nih. Pilih mobil atau sepeda. Kan toko di Jerman salah satunya yang ditutup karena kita memborong banyak sepeda yang luar biasa harganya berpuluh-puluh juta. Kalau saya pilih mobil karena di mobil bisa bawa sepeda. Iya. Cerdas emang kalau dokter tuh cerdas. Bener diangkut ya. Iya, kalau sepeda nggak bisa bawa mobil kan. Jadi pilihnya cuma satu. Ya. Lalu dikasih deh mobil apa sepeda, milih. Gue beli mobil, tapi sekarang sepedanya dibawa. Ya. Pinter. Sip lah. Tapi tadi itu saya pengen minta dokter nyanyi. Jangan. Nggak bisa. Kembali lagi nih question of life-nya. Oh, masih ada? Udah selesai 10 sebenarnya, cuman tadi nomor 9 itu sama aja kayak nomor 8. Pasar malam atau mall sama aja. Sama aja. Kalau di pasar malam enaknya banyak jajanan gitu aja. Ya kan? Iya, jajanan tradisional. Iya, tradisional kita. Nah, Dok, kembali lagi ke topik ya. Kemarin itu selain COVID ada satu penyakit yang memang bukan rutinitas tahunan, tapi memang terjadi di Indonesia tuh dengan korban yang lumayan banyak. Pas yang terkait malaria atau DBD atau apa istilahnya kemarin kan ada beberapa, memang di luar Jawa lebih banyak ya. Itu tertutupin dengan kasus COVID atau memang kayak gimana? Iya. Jadi kalau bicara penyakit yang bukan COVID, inilah yang dikhawatirkan pada gelombang kedua itu sebetulnya adalah di saat ada peningkatan kasus COVID, kasus yang lainnya akan muncul. Ya kalau kita bicara penyakit infeksi memang ada beberapa yang terkait sangat sama tempatnya ya. Jadi misalnya kayak malaria itu lebih banyak misalkan di Papua, ya, di sebagian Sulawesi. Nah kemudian kalau DBD ini di Jawa nih, Jawa banyak. Jawa. Nah itu di Cirebon justru itu muncul di gelombang pertama sebetulnya. Udah. Yang DBD. Nah, lonjakan, jadi lumayan berat juga, kita double burden nih, kita bilang double attack. Itu di saat kita lagi masih awal-awal mempersiapkan COVID, itu ada lonjakan DBD. Nah itu jelasnya sih semua penyakit infeksi itu kita bicara ada pencegahannya ya. Nah, ini yang jauh lebih utama dibandingkan mendeteksi dan mengobati ya. Jadi kalau misalnya kita bicara pencegahan ya, misalkan DBD kan 3M ya, menguras kemudian menutup ya. Nah yang hal-hal seperti ini yang bukannya lalai sih, jadi itu tetap ada tapi mungkin isunya ketutup sama COVID. Karena
pandemi ya. Padahal sebenarnya di saat yang sama kita masih mempromosikan tentang 3M dan seterusnya ya. Jadi nah kesini tugasnya lagi berat-beratnya. Wow banget. Jadi kalau ada yang bilang ini COVID nggak ada deh, terus yang meninggal gara-gara COVID sedikit, terus itu pun karena ada penyakit lain. Nah ini sekarang digesernya informasinya itu malah ke arah COVID itu dalam tanda petik tidak bikin meninggal kalau misalkan nggak ada penyakit penyerta. Padahal? Nah ini dan kenyataannya enggak ya. Ada yang ansih hanya COVID aja gitu, itu ada yang meninggal. Soalnya kan masyarakat atau saya juga baru tahu, dikira itu ada penyakit penyerta. Yeah. Apakah itu asma, paru-paru bawaan, terkena COVID lebih parah bisa sampai meninggal. Tapi COVID-nya sendiri pun bisa bikin meninggal. Yang sampai meninggal ada beberapa kasus berarti. Dan kalau saya lihat trennya kalau di Indonesia itu sekarang lagi naik yang seperti itu. Kalau di luar negara luar Indonesia kan itu udah dari kemarin seperti itu. Nah, beberapa kalangan kontraknya itu yaitu mengatakan ini sebenarnya dari negara luar juga sama, kita masalahnya sama di masyarakat, ada yang kontra dan dengan berdalih itu karena ada penyakit penyerta, tapi kita lihat realnya enggak, bahkan dan tidak harus maaf usia lanjut ya itu tapi si aktif ya. Kasus yang meninggal juga sebagian besar yang ada yang di usia-usia justru dewasa muda ya, di antara produktif gitu. Ya usia produktif ya. Itu dan ini juga yang mungkin terutama tadi ya emak-emak ya, the power of mama ya. Perhatian buat ibu-ibu juga untuk anak-anak ya. Iya. Di luar sana beberapa laporan itu menunjukkan karakter yang berbeda dengan di kita. Di anak di luar hampir ya relatif lebih sedikit ya yang muncul kasus, tapi di kita justru banyak ya nggak banyak anak, cuma maksudnya persentasenya cukup tinggi ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah ini yang tadi kewaspadaan ternyata berlaku untuk semua. Nggak mengenal usia. Tidak mengenal usia. Yang kemarin ada yang baru lahir 40 hari. Iya. Sebulan kena. Nah, tandanya katanya berbeda-beda. Ada yang bilang demam, ada yang bilang nggak demam pun kalau tiba-tiba di swab hasilnya positif, bilang positif. Tanda-tanda apa? Katanya kalau sakit gigi juga atau apa, itu salah satu ciri-ciri. Saya kan jadi bingung. Sakit gigi juga. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara COVID, gejala yang khas, kita bilang gejala yang khas, itu ya gejala-gejala yang terkait dengan infeksi saluran nafas ya. Misalkan kayak demam, kemudian batuk, pilek, kemudian ada nyeri tenggorok, kalau bawah lagi itu adalah sesak nafas ya, misalkan seperti itu. Tapi ada yang namanya gejala-gejala tidak khas yang sekarang muncul lebih banyak, itu yang sekarang dikatakan anosmia. Anosmia itu yang tidak bisa menghidup, nggak bisa. Ini kok tidak nggak tahu ada mencium bau apa gitu, nggak bisa. Nah itu bahkan tanpa demam itu katanya. Dan ini juga beberapa dilaporkan pada pasien-pasien saya tuh sama, itu juga melaporkan anosmia itu. Nah kalau yang pada anak itu juga kemunculannya juga tidak khas. Jadi nggak sehas kalau orang dewasa kayak tadi demam dan sebagainya. Tapi kalau anak demam dan kadang-kadang justru ke saluran cerna, mencret ya, diare seperti itu. Nah ada lagi yang namanya OTG itu yang lagi orang sekarang enak banget ngomong OTG. Kalau saya mendingan OTW aja. Lebih enak OTW. Nah, OTG itu orang tanpa gejala, maksudnya ya memang nggak ada gejala, tapi ya dia mengidap COVID-nya. Jadi biasanya misalnya dia ada riwayat bepergian dari zona merah atau riwayat kontak dengan yang terdampak ya. Nah itu karena jadi kenapa sih bisa beda? Ada yang bergejala, ada yang nggak bergejala. Kenapa ada yang bergejala berat sampai kritis dan sebagainya? Ya selain karena faktor virusnya, selain karena faktor lingkungannya, juga faktor kekebalan tubuhnya. Ya.
mungkin kekebalan tubuhnya bisa menekan aktivitas virus tapi tidak bisa memusnahkan. Nah itu biasanya bikin yang tidak bergejala. OTG itu. Kemungkinan menularkan ada tetap. Ini masyarakat kadang juga mengambil informasi yang ingin, jadi bukan yang seharusnya. Jadi ada tuh WHO itu sempat rilis informasi bahwa orang yang terkena COVID dan tidak bergejala, risiko menularkannya lebih rendah dibandingkan yang bergejala. Nah kata-kata lebih rendah ini itu di-reduce banget tuh sampai akhirnya dibilang tidak menularkan. Loh sih sampai itu saya sempat ikuti itu perkembangannya dan lumayan itu yang tadi saya bilang infodemic ya, itu bertahan sampai 2 sampai 3 minggu lah sampai akhirnya ada klarifikasi. Akhirnya WHO mengklarifikasi itu bahwa mereka memang tidak pernah mengatakan kalau yang tidak bergejala itu tidak menularkan, tapi menularkan tapi risikonya lebih rendah gitu. Itu ya karena ada kekhawatiran masyarakat sebenarnya. Jadi panik dulu mereka. Panik. Nah itu yang perlu ditekankan. Tidak boleh panik, tapi berwaspada. Berwaspada dengan protokol kesehatan. Gitu. Jadi jangan panik, tetap aja. Paling kita di AKB sekarang ini normal itu AKB. Gimana caranya kita tetap survive, bertahan, tetap melakukan aktivitas tapi protokol kesehatan dijaga, dijalankan. Masker, kalau masker kain berapa jam dok? Apanya? Oh, bertahannya? 4-6 jam ya, 4-6 jam ya. Yang penting tidak basah, begitu basah harusnya diganti. Basah dicuci, ganti, dijemur. Kalau ini masker medis? Masker medis pada prinsipnya memang tidak basah juga, tapi kalau masker medis bisa bertahan sampai seharian ya. Seharian. Apalagi kalau yang jam. Masker apa tuh 95 N95. N95 sebetulnya dalam kisaran 10 sampai 12 jam, tapi biasanya kita nggak kuat sampai selama itu 6 sampai 8 jam. Itu kan lumayan pengapnya ya. Pengap sebenarnya sih nggak ada masalah oksigen sih, sebenarnya dapat aja sih, cuma pengapnya itu. Gitu ya. Biasa kita wah dibuka sekarang ditutup. Itu lumayan pengap ya. Pengap begitu. Nah, dok sekarang harapan dan pesan sama guys, sama masyarakat nih Sobat Siska, gimana nih sebagai dokter dan sekaligus ketua ID? Oke guys, para Sobat Siska istilahnya ya. Sobat Siska, tidak perlu panik menghadapi COVID ini, tapi kita bisa melawannya dengan berwaspada, ya, dengan melaksanakan protokol kesehatan. Yaitu tadi penggunaan masker, physical distancing, jaga jarak lebih dari 2 meter, cuci tangan, melakukan etika batuk atau bersin, dep. Saya juga bisa mas ya. Kemudian say no to hoax, selalu mengklarifikasi atau mencari informasi dari kalangan yang memang mempunyai kapabilitas menyampaikan hal tersebut sehingga tidak terjadi yang namanya infodemik dan tetap menjadi masyarakat yang produktif dan aman dari COVID-19. Amin. Amin. Amin, tetap sehat ya, semoga tetap sehat, tetap bisa beraktivitas yang menghasilkan, ya maksudnya yang produktif, sehingga secara kesehatan bagus, secara produktivitas juga bagus. Kalau yang kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol gibah nanti dulu deh. Ya, kalau tidak urgent, tidak mendesak, itu baiknya tidak usah. Hindari kerumunan. Betul, dan anak-anak jangan lupa dijaga selalu ya, karena rentan sekali mereka kan. Jadi sekarang memang tadi masker pakai semua. Pakai semua. Oke, begitu guys, Sobat Siska. Udah jelas banget nih sama dokter muda ini, walaupun masih muda, tapi jadi ketua ID. Luar biasa semangatnya. Bongsor. Walaupun cita-citanya tadi bukan dokter, tapi dokter adalah sebagai apa ya? Itu kayak sebagai bukan inspirasi, anugerah tiba-tiba yang datang pada saat terakhir UMPTN. Bisa dicontoh, bisa diteladanin dokter Faris ini. Dan dokter ada Instagram atau apa barangkali ada, boleh nanya masyarakat misalnya, dok saya punya gejala seperti ini apa ya, takut COVID nih, boleh nggak? Ya boleh.
Saya Instagram ada di @faris. Saya suka agak susah. Faris JCVT. Follow. Gitu. Punya YouTube nggak? Belum, makanya ini malah menjadi awal saya untuk bikin ya mudah-mudahan saya bisa ngundang Mbak Siska sehingga bisa menyapa Sobat Siska dari YouTube saya. Saingan dong guys. Yang penting kita ini aja tambah-tambahan subscribe dulu. Yes, subscribe-nya. Jadi tolong dong jangan lupa subscribe Sisi Siska Official dong dari dokter. Guys, bagi para sobat Siska dan yang belum menjadi sobat Siska, segera menjadi sobat Siska. Ikuti terus, pantengin terus di YouTube-nya, dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik loncengnya juga kan. Biar nggak ketinggalan. Betul kan? Iya, benar. Oke, makasih Dok ya atas informasinya. Mudah-mudahan masyarakat ini bisa lebih mencerna lebih baik, dan untuk kita semua kemanfaatan kita semua dan pemerintah juga supaya lebih aware dan masyarakat lebih aware pada dirinya sendiri. Terima kasih dokter udah hadir di Siska. Jangan kapok ya. Salam buat yang di Wala di sana. Dari wadir sampai wadir-wadirnya. Terima kasih.